Halo semuanya, sekarang saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang replikasi virus. Replikasi virus memiliki dua siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Saya akan mulai dengan siklus litik. Reproduksi ini selalu diakhiri dengan lisis atau pecahnya sel inang untuk melepas virus-virus baru. Sel inang yang mengalami lisis selanjutnya akan mati. Virus yang menyebabkan pecahnya sel inang disebut virus virulen. Nah, dia itu dibagi menjadi 5 tahap nih, yaitu perlekatan, penetrasi, replikasi, dan sintetis, perakitan, dan pelepasan FAG. Yang pertama ada tahap perlekatan. Tahap perlekatan sendiri adalah virus melekat pada dinding sel bakteri melalui ekor dan serabut ekor. Perlekatan tersebut hanya terjadi pada tempat khusus yang sesuai. Tempat khusus tersebut dinamakan reseptor. Yang kedua ada penetrasi. Penetrasi merupakan peristiwa penyuntikan DNA virus ke dalam sel bakteri. Pada peristiwa ini DNA virus masuk ke dalam sel, sedangkan selubung proteinnya tetap tinggal di luar sel. Virus menghasilkan enzim lisozim yang dapat merusak dinding sel bakteri sehingga mempermudah penetrasi. Ketiga, tahap replikasi dan sintetis. DNA virus yang masuk kemudian akan mengambil alih ribosom sel bakteri untuk mensintetis protein virus yang berupa enzim. Enzim virus menyebabkan replikasi DNA Fab. Bersamaan dengan itu DNA bakteri dirusak dan sintetis DNA serta protein bakteri juga dihentikan. Selanjutnya terjadi pembentukan protein penyusun kapsid baik untuk bagian kepala ekor maupun seraut ekor. Keempat, tahap perakitan. Setelah semua bagian Fab terbentuk dengan lengkap, akhirnya DNA Fab dan protein selubung dirakit menjadi Fab yang lengkap atau virion. Pada tahap ini pertama akan dirakit protein yang menyusun kapsid. Selanjutnya kapsid diisi dengan DNA yang merupakan inti. Setelah itu baru ditambahkan komponen ekor. Yang kelima, tahap pelepasan fag. Pada tahap ini dinding sel bakteri akan diisikan oleh enzim lisolim dan diikuti dengan pelepasan fag-fag baru. Pada peristiwa ini dapat dihasilkan 200 fag baru yang siap menginfeksi bakteri lain untuk memulai siklus litik lagi. Siklus lisogenik. Reproduksi ini FAG yang menginfeksi tidak menyebabkan lisisnya sel inang. Virus semacam ini disebut temperat moderat. Tidak seperti virus virulen, temperat ini tidak selalu menghancurkan sel inang. Memiliki 4 tahapan, yaitu perlekatan, penetrasi, penggabungan, replikasi. 1. Tahap pelekatan. Virus melekat pada dinding sel bakteri melalui ekor dan serabut ekor. Pelekatan tersebut hanya terjadi pada tempat khusus yang sesuai. Tempat khusus tersebut disebut reseptor. Yang kedua ada tahap penetrasi. Penetrasi merupakan peristiwa penyuntikan DNA virus ke dalam sel bakteri. Pada peristiwa ini DNA virus masuk ke dalam sel, sedangkan selubung proteinnya tetap tinggal di luar sel. Virus menghasilkan enzim lisozim yang dapat merusak dinding sel bakteri sehingga mempermudah penetrasi. Yang ketiga ada tahap penggabungan. Setelah masuk ke dalam sel inang, DNA FAG tidak merusak metabolisme bakteri, tetapi bergabung dengan DNA bakteri. DNA yang bergabung dengan DNA bakteri disebut profag. Yang terakhir ada tahap replikasi. Tahap replikasi sendiri adalah dalam keadaan bergabung dengan DNA bakteri atau inak DNA profag bereplikasi bersama dengan DNA bakteri dan mengikuti aturan pada DNA bakteri. Jika bakteri membelah diri, maka profag juga akan membelah sehingga sel anakan bakteri selalu membawa profag baru. Peranan virus positif. Virus berperan dalam pembuatan beberapa vaksin seperti polio, campak, cacar dan kanker, dan lain-lain. Kandungan yang terdapat di dalam manfaat vaksin adalah virus yang sudah mati ataupun dilemahkan dan mengakibatkan demam bagi orang yang disuntik vaksin. Peranan virus negatif. Dampak negatif virus yang merugikan makhluk hidup. Di antara virus dapat menyebabkan penyakit pada makhluk hidup. Hal tersebut karena virus merupakan parasit obligat yang menyerang sel-sel tubuh makhluk hidup inangnya demi kelangsungan hidup. Pada umumnya, penyakit yang disebabkan oleh virus sangat cepat menular. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus yaitu influenza, rabies, cacar air, polio, campak, AIDS, hingga penyakit yang sedang marak saat ini yang disebabkan oleh virus corona.